Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat sore. Sudah mandi? Sudah beristirahat? Jadi, belum? Mempersiapkan diri untuk inaugurasi ya. Gak apa-apa, mumpung retreat ya. Sore hari ini kita mau kembali datang dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siap terima berkat Tuhan pada sore hari ini? Yang siap boleh angkat tangannya, puji Tuhan. Hari ini ada jiwa-jiwa yang rindu untuk terima berkat dari Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau tundukkan kepala kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan pastinya akan melawat setiap hati yang rindu. Akan menjamah setiap hati yang rindu akan hadirat Tuhan. Kita mau lepaskan segala kesibukan kita. Kita mau fokus kepada Tuhan sore hari ini. Karena Dia yang terutama dalam kehidupan kita. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa setiap kerinduan kami, membawa setiap pujian kami, membawa setiap penyembahan kami. Karena kami tahu Engkau yang terutama dalam kehidupan kami, Engkau yang terpenting dalam kehidupan kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
Kami mau tetap cinta Tuhan kami. Ya Yesus Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita.
Oh, kemuliaan bagi Allahku di tempat yang maha tinggi. Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya. Glory. Segala kemuliaan bagi Tuhan kami. Tuhan kami yang kami cintai. Biarlah segala pujian kami, segala penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan itu semua menyenangkan hatinya Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami siap naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, melawat setiap kami, dan memberikan sukacita dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap naikkan pujian kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi kita mau berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya, karena Dia Allah yang dahsyat, amin. Allah yang luar biasa. Senggol kanan kiri katakan, Allah kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Karena Dialah satu-satunya Allah yang tidak tertandingi, amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan semua pun mendengar namamu sorak, amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang amin. Jauh melebihi dari penguasa di, katakan kerajaanmu. Oh, yeah. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang, kita mau sama-sama teriak, yeah. Katakan amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan Tuhan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang
Bapak Ibu Saudara? Masih kuat meloncat untuk Tuhan? Kalau nggak ada suaranya, masih semangat? Haleluya, karena Dia yang terhebat. Dia yang berkuasa, berkuasa di bumi, di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala bangsa. Haleluya, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Hei, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Siapa? Tuhan Allah kita. Haleluya, Dia dahsyat. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau pujikan satu lagu yang luar biasa. Karena ini lagu seharusnya kita yang rindu sama Tuhan. Tetapi ini lagunya rindunya Tuhan bagi kita. Sungguh luar biasa ya Tuhan kita. Betapa Dia rindu dekat dengan anaknya. Kita juga mau memiliki kerinduan yang sama seperti Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pernahkah kita renungkan sudahkah kita mengerti yang paling Dia ingini, agar kita bertahan teguh di dalam iman. Hingga nanti Dia panggil kita.
melihat kemuliaannya. Kita yang sungguh Dia rindukan. Sudahkah kita mengerti yang paling Dia ingini, agar kita bertahan teguh di dalam iman, tahan uji hingga nanti Dia panggil kita kembali. Jadilah kuat dan bertahan, jadi pemenang dalam iman. Tetap percaya, tetap setia padanya. Jadilah saksi dan beritakan keselamatan dari Tuhan, hingga dunia melihat kemuliaannya. Jadilah kuat, jadilah kuat dan waktu dan tempat saya aturkan kepada hambanya. Jadi pemenang dalam iman, tetap percaya, tetap setia padanya. Jadilah saksi dan beritakan keselamatan dari Tuhan, hingga dunia melihat kemuliaannya. Hingga dunia melihat kemuliaannya. Hingga dunia melihat kemuliaannya. Mengucap syukur Tuhan. Tetap stay di dalam doa saudara-saudariku, Bapak Ibu. Malam ini biarlah belas kasih Tuhan mengalir, memenuhi hadirat di tempat ini semua, memenuhi hati kita saat ini. Kita percaya malam ini ada satu hal yang luar biasa yang kita dapat. Kita percaya malam ini ada satu hal yang dahsyat, lebih dahsyat. Amin. Ya Yesus Tuhan. Biarlah cinta itu akan semakin membesar dalam hati kita, Bapak Ibu. Amin. Cinta kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan, bukan hamba tapi Engkau Tuhan. Biarlah setiap kemuliaan hanya untuk-Mu saja Tuhan. Semua ini kami dedikasikan hanya untuk Tuhan. Ya Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih singer tim musik. Pak Andreas matur nuwun. Terima kasih. Mas Nunus terima kasih.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, shalom juga. Ya, perjuangan ya. Ini bukan suatu hal yang mudah bagi saya juga buat panitia semuanya. Tetapi kita mengandalkan Tuhan selalu dan ada hal yang dahsyat dari semua ini. Karena retreat ini kita dedikasikan hanya bukan untuk siapapun tapi hanya untuk Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan. Kita percaya semakin retreat ini untuk mempersatukan kita satu dengan yang lain. Bukan perpecahan tapi persatuan. Katakan amin. Kita percaya itu Bapak Ibu. Dan tema sore ini setelah saya mengambil kepean saya dulu. Celing ya. Saya tulis tadi. Pelan-pelan Bapak Ibu. Harus ada kepean nih ya. Bapak Ibu gak bisa baca pasti kan. Oke. Kingdom first always. Mengutamakan kerajaannya Tuhan yang pertama-utama, selalu mengutamakan kerajaan Tuhan yang pertama, selalu ya. Maaf bahasa saya belepotan Bapak Ibu Saudari. Yang utama mengutamakan kerajaan Tuhan. Nah, dari Bu Putri kemarin tentang dipilih untuk kerajaan Allah, menjadi duta kerajaannya. Lalu disambung dengan dari salib kerajaan yang ditugaskan, ditegakkan untuk kita, dari salib kerajaannya yang ditegakkan dari Pak Gembala. Lalu Bu Tias tadi utusan kerajaan, lalu bersatu untuk kerajaan, dan malam ini kingdom first always. Kita percaya hidup kita dipilih untuk selalu dan selalu mengutamakan Tuhan, mengutamakan urusan Tuhan, katakan amin. Bukan yang lain ya. Jadi tidak ada agenda-agenda hidup kita selain kita mengutamakan Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan dulu Bapak Ibu. Karena satu hal, kita akan luput, akan mengalami yang namanya cedera rohani dalam hidup kalau kita sudah punya agenda lain saat datang ke gereja, datang oikos persekutuan, datang pelayanan hanya untuk satu, mencari uang, mencari pasangan hidup, atau mencari ketenaran atau yang lain. Itu salah kaprah Bapak Ibu. Karena momen kita mencintai Tuhan itu yang utama, di mana kita bisa meluapkan ucapan syukur, bisa meluapkan sayang kita kepada Kristus, pada Yesus. Dan menjadikan Tuhan prioritas utama Bapak Ibu. Nah, ayat kita di Matius 6 ayat 33. Oke. Saya akan bacakan Bapak Ibu mendengarkan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kata kerja mencari dari kata carilah menunjukkan pada berusaha dengan sungguh-sungguh, terus menerus dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Dan di sini Bapak Ibu, bahwa kita itu harus hidup mengutamakan, di mana kita mencari Tuhan itu tidak serta-merta kita hanya tunggu brok saja. Dalam arti cuma ya aku pokoknya di rumah gak usah ke gereja, aku di rumah tidak jauh persekutuan, yang penting aku mencari Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi harus ada yang namanya berjalan. Harus ada namanya tindakan. Katakan amin. Katakan kanan kirimu, tindakan. Tindakan untuk mencari Tuhan. Tidak hanya pasif Bapak Ibu, tapi betul-betul kita mencari Tuhan. Kita percaya saat kita mau mencari Tuhan, kita percaya saat kita benar-benar memprioritaskan Tuhan. Ini poin pertama, langsung masuk. Memprioritaskan Tuhan sebagai pertama buat hidup kita. Jadikan Tuhan prioritas hidup, maka hidupmu akan menjadi berkualitas. Kalau mungkin saya kadang-kali melihat ya Bapak Ibu, maaf ini saudara. Kalau hidup kita itu seringkali terombang-ambing. Hidup kita itu seringkali ya ke gereja sih ya. Mungkin pasti ada WA, ayo nanti datang oikos para gembala oikos ya. Nanti datang oikos atau koordinator. Ya datang persekutuan doa. Tapi kenapa seringkali hidup kita cuma begitu-begitu saja.
Ada yang tahu jawabannya? Stagnan. Begitu-begitu saja. Terus rasanya ya hampa. Kok orang ngalami perkembangan ya Mas ya. Hidupku ya gini-gini tok. Ini hati-hati sudah. Berarti ada yang mungkin salah dengan apa yang selama ini kita tangkap. Karena kita belum maksimal atau belum benar-benar memprioritaskan Tuhan buat yang utama dalam hidup kita. Saya percaya anak-anak remaja pun bisa menangkap hal ini. Sindu itu yang mana? Sindu. Saya mau tanya kepada kamu, apa kamu mencintai Tuhan Yesus? Sangat. Kemarin dibaptis ya. Saya percaya Sindu dan teman-temannya ini akan terpanggil di saat usia remaja ya. Ya, masuknya remaja ya sampai itu. Saya dulu juga masih ingat di mana cinta mula-mula saya mulai terbentuk itu kelas 2 SMP, di mana saya mulai belajar tentang melayani Tuhan, melayani pribadi Tuhan, berhubungan intim, membangun relasi dengan Tuhan itu SMP. Dan di situ semua karakter kita kan dibentuk. Saat kita benar-benar mulai mencari Tuhan, memprioritaskan hidup kita dalam Tuhan, maka segala aspek kehidupan kita itu akan terbentuk dengan baik, Bapak Ibu Saudari. Segala aspek kehidupan kita itu akan terbentuk dengan baik. Dari tutur bahasa kita, dari cara kita berpikir, dari karakter yang dulu sudah buruk mulai kita tinggalkan, itu semua akan dirubah. Mulai akan ada pemulihan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau kita stagnan ya cuma gitu tok, bahkan ngumpul oikos, datang ke gereja, tujuannya untuk ngerasani, gosip dan sebagainya, ya jelas itu tidak mengalami pertumbuhan tetapi mengalami kemunduran. Bapak Ibu Saudari, tolong dengarkan saya malam ini. Kenapa gereja bisa pecah belah? Kenapa gereja bisa seringkali goncang? Karena satu, ada hal di mana apa? Kita membiarkan gosip liar ini mulai beredar. Dan akhirnya terjadi perpecahan satu dengan yang lain. Banyak gereja, tapi saya percaya jika MCC tidak akan mengalami dalam nama Yesus. Karena di sini kita semua untuk bersatu, saling bahu-membahu. Katakan amin. Itu. Jangan sampai gosip liar ini terus menerus. Pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran yang jahat ini menguasai. Sehingga apa? Hidup kita tidak mengalami perkembangan yang berkualitas baik. Di sini kita semua bahu-membahu saling melayani Tuhan, saling mencintai Tuhan, saling bergandeng tangan. Katakan amin. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita bersyukur punya Bapak Gembala yang selalu mengajari kita di mana memprioritaskan utama adalah yang utama buat kita. Memprioritaskan Tuhan adalah hal utama buat kita. Jadi jangan sampai apa ya Bapak Ibu, mungkin tatanan liar itu terus menggerogoti sehingga kita mengalami kemunduran secara hidup, kemunduran secara rohani. Karena ya zonanya di zona yang perpecahan saja, perpecahan terus. Jangankan ngomong kualitas ini, jangankan ngomong tentang kualitas, berkualitas. Enggak, mundur iya. Ayo Bapak Ibu, kita mulai untuk apa ya, merespon setiap panggilan secara benar. Merespon cinta secara benar. Merespon kesatuan secara benar. Kalau mungkin ada sedikit perbedaan pendapat atau geser, ya kita mulai. Yuk, apa sih harus kita perbaiki? Apa yang harus kita jadikan untuk gandeng tangan? Kita saling benar-benar merendahkan hati kita di depan. Seperti tadi Bu Tias, pendeta Ibu Tias bilang, kita harus benar-benar merendahkan hati. Sampai delosor, sampai bawah. Sehingga ada satu apa ya Bapak Ibu Saudari, saya bilang rekonsiliasi dalam hidup kita sendiri dengan Tuhan dulu. Sebelum kita ngomong rekonsiliasi dengan orang lain, kita ngomong rekonsiliasi dengan Tuhan dulu. Kita percaya, sekali lagi, kita datang ke tempat ini, ya secara manusia capek, apalagi tim yang panitia yang saya tahu perjuangan panitia yang luar biasa ini. Saya apresiasi luar biasa sekali saudara, Bapak Gembala Sidang, lalu saya tahu Mbak Dita,
Mbak Irma, Lisa, Cik Putri, Om Lili harus bunteli kado, noto kado, hadiah. Lalu mungkin Christine, Bu Arom, Bu Yeni yang bawa membantu juga untuk logistik. Semua di sini saling melengkapi. Semua di sini saling benar-benar bahu menyatukan untuk agar retreat ini terjadi. Agar retreat ini berjalan dengan lancar. Tidak ada yang di sini saudari yang kepengen kita mengalami kemunduran semuanya. Tidak. Tapi di saat kita mempertegas dengan hati bahwa kerajaan Allah itu yang utama, di situ kita mulai membangun mesbah bait Allah yang betul-betul nyata untuk satu pelayanan di JKMCC. Oke, lanjut. Cinta Tuhan adalah apa Bapak Ibu? Hidup. Oke, sebelum saya menginjak di poin 2 ini, saya akan bercerita saudara. Bahkan ini saya jujur-jujuran, saya 14 tahun baru ini, detik ini ngomong di depan kakak saya ini, kakak kandung saya ini. Saya lama sekali dia bergereja di tempat lain dan saya di JKMC itu, tapi kita 14 tahun tuh saya belum pernah ngobrol seperti di depan kakak saya ini. Sudah terakhir 2012 ya saya melayani karena dia juga pengkhotbah juga, saudara Bapak Ibu. Ya, saya itu 2022 saya itu di WA. Ini sedikit saya cerita ya, mengulas sedikit cerita ya. Saya itu di WA dengan saya sebut tim pelayanan di Solo. Mas Adigren, Anda menjaga Anda ikut dalam kepanitiaan kami ya di salah satu hotel. Saya balas WA-nya itu. Saya sudah lama gak melayani. Untuk menjaga pintu aja saya sudah gak kuat. Maksudnya secara hati itu aku gak layak gitu loh. Aku gak layak gitu kan. Aku gak layak untuk menjaga pintu aja, gak layak. Tapi saat itu ya wes gak apa-apa lah, saya kepengen. Saya memang lama saya memang, apalagi COVID itu saya nggak melayani lama, dari 2017 itu 18, 19, 20 saya nggak melayani Tuhan. Saya cuma paling berdoa, ya paling kumpul doa. Tapi saya saya meninggalkan Tuhan karena saya dulu kecewa sekali dengan beberapa pendeta. Saya kecewa, saya mengalami kepahitan. Saya datang, saya tidak mencari Tuhan, tapi saya mencari permusuhan. Tipikal saya dulu, saya kalau tidak suka sama orang, saya parani orang itu, saya langsung bilang, iki menak MPA gitu. Saya sangat tidak baik saudara saat itu. Karakter saya itu sangat tidak baik. 2017-18 itu saya mengalami hal yang hebat. Pokoknya titik saya sudah tidak mau melayani Tuhan. Sampai suatu ketika tahun 2022 itu saya di WA itu saya datang. Datang itu saya sebelumnya itu kan ada pertemuan saudara-saudara. Sebelum hari itu saya ada pertemuan, saya dikasih kain batik. Kain batik kuning. Kain batik kuning itu kan ada gambarnya. Semua pakainya ini terserah, pokoknya mau dibuat jaket boleh, baju boleh. Nah, saya kan punya rompi saya ini tuh sebenarnya cukup lama enggak saya pakai saudara-saudari. Akhirnya saya pakai rompi itu, tak kasih kain batik. Tahu enggak Bapak Ibu? Rompi tak tempelkan kain batiknya, jadinya ya rompi batik gitu kan. Tapi kantongannya lupa, jadi nggak ada kantongannya, ikut kejahit gitu kan. Wah saya datang, wah di satu hall hotel besar gitu kan. Wah Tuhan, wes suwe banget ya, nggak melayani Tuhan, melihat seperti ini. Rasanya kok ning ati kok piye gitu kan. Nah pas itu saya menjaga pintu ini, gitu kan. Nah ada seseorang
hamba Tuhan, ya, saya salaman dengan beliau itu. Saya salaman. Ya Pak, ya wis. Ternyata beliau cerita. Saya satu. Ya sekedar saya hello, ya. Lalu beliau ini ngomong sesuatu saudara-saudara di Bapak Ibu. Kok rasanya kok beda gitu kan. Iki apa ya Tuhan? Kok cukup tertarik saya dengan beliau ini. Ya saya yakin beliau dipakai Tuhan secara luar biasa Bapak Ibu. Bukan beliau tapi Tuhan yang memakai beliau sebagai luar biasa. Setelah saya berkenalan, saya tanya, beliau bercerita tentang keluarga, yes, panjang lebar. Setelah itu, saya mulai kok tertarik. Beliau bilang, ayo Mas coba kita memulai dari nol. Waduh, nol. Dari nol sudah. Dari nol berarti benar-benar dari nol. Saat itu saya ya rodok ya. Masih setengah hati gitu. Mas setengah hatinya bukan apa-apa enggak, tapi apakah aku layak, apa aku pantas gitu kan. Setelah itu saya ditelepon pertama. Saya ditelepon beliau itu pas di depan roti luwes. Tahu roti luwes enggak Bapak Ibu? Kurang apa? Populer ya? Apa? Roti luwes tahu enggak tapi? Wah ya tante tahu. Roti luwes. Halo Mas Gren, kapan nih kita mau? Waduh. Ya siap. Udah 3 minggu. Enggak ditelepon. Telepon lagi. Halo Mas, bisa nggak bantu? Siap. Ketemu dulu ya, siap. Sampai saya ketemu sama beliau sudah. Seorang hamba Tuhan itu. Saya diajak mulai, ini yang apa ya kok detak jantung saya ini beda saudara. Padahal 6 tahun lebih saya sudah nggak mau masih percaya Tuhan tapi saya nggak mau melayani. Tapi kita seringkali masih menyepelekan Tuhan Bapak Ibu. Kita nggak mencari, kita nggak memprioritaskan kerajaan Tuhan dulu. Kita nggak memprioritaskan Tuhan dulu. Tapi kita lebih memprioritaskan diri kita, egois kita. Boro-boro masih mending memprioritaskan saudara, keluarga, orang tua. Ego kita dulu pokoknya. Nah orang aku pokoknya aku dulu yang utama. Ini Bapak Ibu. Dan saya katakan cinta Tuhan yang kedua adalah hidup. Kenapa saya katakan cinta Tuhan adalah hidup? Cinta Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah hati, pikiran, dan tindakan kita. Ia dapat mengubah orang-orang yang sebelumnya penuh dengan ketakutan, kecemasan, menjadi orang pemberani dan penuh sukacita. Cinta Tuhan adalah fondasi dan tujuan utama. Buat dulu fondasi kita Bapak Ibu Saudari. Jangan ngomong aku pengen melayani Tuhan. Jangan ngomong aku pengen belajar musik untuk melayani Tuhan. Ngerti dulu panggilan kita mencintai Tuhan itu untuk apa? Mencintai Tuhan itu untuk apa? Karena kalau kita kehilangan fondasi ini, kita seringkali salah arah. Main musik hanya kepengen dilihat pasangan hidup, cowok atau cewek, pengen mencari pacar. Orang kalau mencari musik. Orang kalau belajar gitar, cowok gitu kan kayak Mas Bayu yang keren ya kan, Mas Wahyu, Mas Gilang gitu kan, Mas Gilang rawane sana barat nah sudah. Ya Vincent gitu kan. Wah main. Wah orang-orang akan melihat. Wah apalagi cewek gitu kan. Mas wah ya ampun. Kapan aku dipacar kan gitu kan. Loh ini umpama contoh Bapak Ibu. Tapi saya katakan Bapak Ibu Saudari. Ayo. Kita bangun dulu fondasi yang utama. Bener dulu. Karep hati ini bener sih. Simpel kok. Yang utama, dahulukan Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu yang utama. Itu. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudari, saya katakan dalam membangun fondasi ini memang tidak mudah.
Karena cinta Tuhan adalah fondasi dan tujuan utama itu mesti akan mengalami kendala, mengalami goncangan, jalan yang terjal. Karena gak mudah. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang saya mau katakan, di saat kita betul-betul mau totalitas buat Tuhan, di situ karakter kita sudah dibentuk. Saya kagum dan hormat kepada Pak Andreas dan Bu Christine. Beliau ini senior kita dalam melayani Tuhan, dalam mengarungi kehidupan samudera Bapak. Sudah warak, wes sudah sudah kenyang lah. Dan beliau sampai detik ini bersama putra-putranya melayani Tuhan secara luar biasa. Saya juga mungkin mencontoh Pak Diki, Bindri, ya semua yang mungkin di sini yang sudah sepuh-sepuh. Kita sebagai anak muda, anak kemarin sore harus belajar daripada beliau-beliau itu. Amin. Kita percaya kok, kita juga pasti akan menggantikan beliau-beliau di umur beliau-beliau. Tapi beliau-beliau tetap maksudnya tetap umur panjang gitu loh. Bukan maaf. Maksudnya tetap, ya kita tetap kami gitu kan. maaf. Maksudnya tetap kita dami. Enggak mungkin beliau terus ini kan yang melahirkan tetap generasi anak muda ini harus tongkat estafet harus kita bawa juga ke depan nantinya. Makanya kita harus ngerti dulu fondasi dan tujuan utama kita dalam melayani Tuhan. Ya lanjut. Jangan ada hal lain di saat cinta Tuhan. Ini Elite Force. Saya selalu menggambarkan Elite Force ini tentara. Ini mungkin Special Air Force. Delta Force, pasukan khusus ya, mungkin dari Amerika mungkin ya. Kenapa saat mereka menjalankan misi, mereka tidak akan pernah berpikir untuk misi lain, tidak mungkin. Wah, umpamanya pas menjalankan misi gitu kan, di tengah hutan untuk membebaskan Sandra umpamanya ini. Siapa yang pernah lihat, mungkin generasi 30 ke atas, siapa pernah lihat film Tears of the Sun? Masih ingat? Ya, Mas Yunat. Tears of the Sun. Itu film cukup keren ya kan. Jadi 8 orang membebaskan satu kampung. Masih ingat? Ada yang ingat? Tears of the Sun ini. Saat mereka membebaskan Sandra, mereka harus berjuang. Mereka harus menghambat 3.000 pasukan. Wah. Saat mereka menjalankan misi, apakah mereka berpikir seperti ini? Memeane mos dientasi urung ya? Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara. Saat mereka menjalankan misi, mereka akan ngomong, tahu mos diwalik urung ya? Oh gosong ora? Enggak mungkin Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, saat kita menjalankan misi untuk melayani Tuhan, di situ fokus kita, tujuan utama kita untuk Tuhan. Yang utama, kita prioritaskan buat Tuhan. Jangan ada yang hal lain. Kalau kita sudah punya hal lain, mencintai hal lain, dan apalagi kita bungkus pelayanan itu untuk memenuhi nafsu kita, untuk memenuhi hal nafsu kita, ya sudah, tambah bubar sudah. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita mencintai Tuhan dengan pondasi benar-benar mencintai sebagai Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kita buka yuk. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Saya baca, Bapak Ibu. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini adalah fokus. Ini adalah di mana kita memprioritaskan utama untuk Tuhan. Keluarga kita, pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita, apapun itu, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Jangan ada yang lain. Kalau tujuanmu, engkau hanya cuma memperkaya diri, hanya untuk memperkaya diri, selesai. Sia-sia. Kalau tujuanmu kita mengejar sekolah, mengejar kuliah sampai S3. S3 Pak.
Oh S3 boleh enggak? Oh boleh, bagus. Persembahkan itu untuk Tuhan. Jangan cuma untuk mencari ketenaran kita, mencari biar kita disanjung. Haus akan ketenaran, haus akan sanjungan, haus akan pujian. Selesai sudah. Saya masih ingat sekali di mana seorang pertama kali yang bilang, Mas Grand mulai dari nol. Beliau yang mulai kembali menarik saya. Beliau yang mulai membangkitkan api saya. Itu adalah Pak Gembala. Jadi yang di pintu tadi, yang nyalami saya tadi, sampai cerita, saya dulu sudah nolak beberapa pendeta yang saya diajak join. Saya nggak mau. Nggak tahu kenapa, pas saat Pak Daniel Raharjo ini mulai ngomong, kok beda. Dan ada sesuatu yang lain. Bukan Pak Daniel Raharjonya, tapi Tuhan memakai Pak Daniel Raharjo untuk membangkitkan saya. Dan saya percaya juga, Bapak Ibu di tempat ini semuanya, bukan karena siapapun, tetapi karena Bapak Ibu mulai mau dari nol untuk mulai melayani Tuhan kembali, mulai bangkit, mulai menerima setiap panggilan itu. Kalau kita tidak mengalami masa lalu dan panggilan yang benar, ya sudah saudara. Kita tidak akan pernah ngerti akan sejarah masa lalu kita, dan kita memakai masa lalu itu hanya cuma untuk masa lalu terus. Kita berjalan hanya untuk masa lalu. Kita ngomong, aku Deben pernah ngalami ini, aku Deben pernah mengalami sesuatu yang indah, diceritakan terus, tapi cuma berhenti di masa lalu, selesai. Masa-masa lalu yang indah itu kita semua pasti punya. Wah mas Deben, mobilku 8, perusahaanku 9, omahku wis nang ndi neng gitu kan. Saiki serang ndek apa mas ya. Loh, itu perjalanan hidup Bapak Ibu. Enggak perlu mungkin ya kita saksikan boleh, tetapi kita tidak perlu terus hidup di dalam jebakan masa lalu. Tapi ini saatnya kita meraih untuk depan. Kita menerima setiap panggilan Tuhan. Kita mulai respon akan panggilan Allah. Kita berlari di situ, kita mau terima setiap panggilan itu. Katakan amin. Paulus sering menekankan pentingnya mendahulukan Tuhan. Paulus sering menekankan pentingnya mendahulukan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Beberapa ayat Alkitab yang ditulis oleh Paulus yang menunjukkan hal ini adalah Filipi 2 ayat 3-4 Bapak Ibu, yuk kita baca yuk. Filipi 2 ayat 3-4. Yang sudah ketemu katakan amin. Filipi 2 ayat 3-4, ya. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di sini saya mau katakan Bapak Ibu, ayat ini menekankan pentingnya mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, yang merupakan bagian dari mendahulukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Filipi 2 ayat 3-4. Kita mau belajar apa yang juga Yesus lakukan, di mana Yesus selalu mencontohkan, Yesus selalu dalam pelayanannya memberikan satu kecintaannya kepada orang-orang yang belum terselamatkan. Yesus selalu merangkul, memeluk, memberikan satu kunci jalan keluar kepada orang-orang yang membutuhkan saat itu. Yesus tidak mengajarkan egois. Dan Paulus pun juga menyontoh teladan dari Tuhan Yesus. Semua rasul-rasul mencontoh teladan dari Tuhan Yesus. Rasul-rasul tidak pernah mementingkan egonya. Rasul-rasul tidak pernah mementingkan aku juga butuhi, ya kowe kok ya tak doake ya gitu. Enggak seperti itu, Saudara. Tapi rasul-rasul selalu memberikan contoh pengorbanan. Selalu memberikan contoh pendahuluan untuk para jemaat. Bahkan mereka hampir kecuali Yohanes ya, semua martir. Martir itu ngeri loh Bapak Ibu. Mati untuk Tuhan Yesus. Tapi di sini kita sudah bersyukur ya. Kita tidak hidup di dalam rasul.
Kita di sini enak, nyaman. Rasul pun dulu tidak mengalami AC, saudara. Sebelum ada AC. Duduk nyaman dengan duduk yang sangat empuk. Enggak. Watos. Bantalnya apa? Watu, saudara. Bener enggak? Bantalnya aja watu. Khotbah. Bapak, ibu-ibu. Enggak. Mereka Rasul berusaha keras untuk menginjil sampai di asasnya kecil. Kita tinggal menikmati, belajar dan mengaplikasikan aja. Susahnya minta ampun. Masih kepengen jabatan, masih kepengen uang, pengen menjadi yang pertama. Ini mulai dihapus. Ayo Bapak Ibu Saudari, kita mau belajar tentang mendahulukan kerajaan Allah. Kita percaya malam ini bahwa cinta Tuhan itu akan semakin timbul dan semakin membakar kehidupan kita. Saya dan Bapak Ibu semuanya. Katakan amin. Kita akan pulang dari retreat ini. Jangan sampai para panitia ini cuma melihat Bapak Ibu lelah. Bapak Ibu tidak ada satu perubahan. Satu pun jiwa itu berubah bagi kita. Itu sudah thanks God. Bagi kita itu Tuhan terima kasih. Itu benar-benar kita lihat dengan sangat puas Bapak Ibu. Satu saja, apalagi semua di tempat ini mengambil komitmen untuk mulai betul-betul berjalan benar-benar mengaplikasikan, mencintai Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mendahulukan kerajaan Tuhan yang pertama. Katakan amin. Ya, mungkin saya serahkan untuk Bapak Gembala. Terima kasih Mas Kren. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari kita bersama-sama belajar untuk mendahulukan Tuhan. Bukan berarti kepentingan yang lain, agenda yang lain tidak kita lakukan. Tidak. Tetapi artinya di dalam segala segi kehidupan kita melakukannya bagi Tuhan. Ketika kita bilang memprioritaskan Tuhan bukan berarti lalu keluarga kita tidak kita pikirkan, pekerjaan kita tidak kita pikirkan, tetapi kita memikirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Kita mendidik keluarga dalam takut akan Tuhan. Kita bekerja dengan takut akan Tuhan. Nah itu artinya bagaimana kita mendahulukan Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah. Dan sebenarnya mendahulukan kerajaan Allah itu bukan berarti hidup kita wong kok apa-apa Tuhan, keblinger agama. Oh bukan. Tetapi karena kita ini adalah agen-agen kerajaan Allah, karena kita ini diutus untuk menjadi duta-duta pendamaian sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Pendeta Tias tadi. Itu alasannya kenapa kita harus mendahulukan Tuhan dalam segala aspek hidup. Keluarga kita di rumah perlu Yesus, tapi kan mereka lihatnya kita. Bagaimana kita membawa Yesus dalam keluarga kita? Orang-orang di pekerjaan kita butuh Yesus, tapi kan mereka melihatnya kita Bapak Ibu. Sehingga bagaimana kita membawa Yesus di dalam pekerjaan kita? Itu artinya mendahulukan Tuhan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir sejenak. Agar kita betul-betul bisa pulang dari tempat ini menjadi pembangun-pembangun kerajaan Allah, mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan Tuhan dalam segala aspek hidup. Mas Karen boleh maju ke depan lagi sebentar? Ya, berdiri di sini. Kemudian saya minta tolong Bulia maju ke depan. Berdiri di sini saya. Kemudian Bulia di samping kiri ini. Kemudian Adila, sini Adila. Ya, di sampingnya Mama kiri. Ya, dan terakhir Nina. Nina di sampingnya Adila. Iya. Nina ini temannya Adila apa temannya Alia? Temannya Adila tuh. Nah, Bapak Ibu Saudara kan kemarin lihat Nina akhirnya dibaptis ya. Betul? Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Nah, waktu saya dan istri saya memutuskan untuk melayani, merintis dalam pekerjaan Tuhan di MCC ini, tujuan kami cuma satu, membawa jiwa-jiwa mendekat sama Tuhan.
membawa jiwa-jiwa makin mencintai Tuhan. Tujuannya itu. Tapi ketika merintis MCC saya tidak mengenal sang penyuka sejarah ini. Ini saya nggak kenal Bapak Ibu. Tadi beliau ceritakan bagaimana pertemuan kami gitu kan, sebagai sesama penjaga pintu. Saya juga waktu itu tugasnya Asher Pak. Beliau juga Asher, akhirnya kami kenalan dan mulai nyambung. Jadi saya baru kenal Mas Gren pada waktu itu. Ya. Nah, saya mau bilang begini. Kemarin kita lihat Nina dibaptis. Itu keputusan pribadi ya Nina ya, enggak dipaksa sama Bulia atau ya. Pokoknya enggak dibaptis, awas loh kamu ya. Waktu kita nono gitu, enggak ya. Kenapa Nina memutuskan untuk dibaptis dan percaya sama Tuhan Yesus? Pinjam mikrofon sebentar, kita dengar kesaksian sebentar aja. Kenapa Nina? Ngomong sebentar aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kalau enggak malu malah bahaya. Hanya cerita aja kenapa Nina memutuskan untuk dibaptis. Pengen aja atau karena merasa senang dengan Tuhan Yesus atau apa? Itu aja, pendek aja. Kenapa? Saya pegangin enggak apa-apa. Biar enggak ngeredek gitu. Ya karena semenjak kenal Tuhan Yesus itu hidup Nina jadi lebih baik. Wah dikasih HP malah. Entah kasih mic aja nangis, Mbak Nina mau kasih HP loh mau. Nggak apa-apa, karena Nina merasa hidup Nina jadi lebih baik ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini loh. Saya nggak akan mungkin deh bisa ketemu dengan seorang remaja putri yang namanya Nina ini. Ya bisa, tapi nggak tahu caranya gimana gitu kan. Bapak Saudara bisa nangkep penjelasan ini. Bahwa saya itu kenal Bulia lewat Mas Gren. Saya kenal Adila lewat Bulia. Saya nggak mungkin dong langsung Adila saya juga nggak kenal. Dan pada akhirnya Tuhan izinkan untuk Nina dipertobatkan melalui Adila. Di mana Adila adalah anak dari Bulia. Bulia yang pada akhirnya dibawa oleh Mas Gren untuk belajar semakin mendekat sama Tuhan. Maksud saya begini loh. Waktu saya kenal sama Mas Gren, saya nggak pernah terbayang itu dalam pikiran saya akan ada seorang remaja putri yang pada akhirnya mengenal Yesus dan kemudian memutuskan untuk ikut Yesus, bahkan dengan penuh percaya yakin dibaptis. Oke lah, saya sudah lama berkhotbah. Tapi mau khotbah sebagus apapun, mungkin nggak akan bisa membuat Nina memutuskan ikut Yesus. Yang membuat Nina tertarik karena Nina kenal Adila. Karena Adila mungkin tidak tahu kenapa yang membuat Nina bisa melihat Adila berbeda sehingga mau ikut Yesus. Adila melihat itu pada ibunya. Ibunya pada akhirnya dibawa untuk berjumpa lagi pribadi sama Tuhan oleh maniak sejarah ini. Penyuka sejarah ini. Karena memang ini orang senang banget sama sejarah. Ya. Kalau bukan karena pertemuan kami, enggak tahu Nina gimana. Jadi Nina adalah buah pelayanan dari Om Gren. Salah satunya. Nah, tapi yang saya tidak apa ya kata yang tepat. Tidak akan pernah membayangkan, tapi saya merindukan itu adalah mungkin tahun depan itu ada satu orang di sampingnya Nina. Mungkin enggak Bapak Ibu? Mungkin. Dan saya tidak akan pernah ketemu orang itu kalau Nina tidak berjumpa dengan Tuhan. Nah, Mas Gren mungkin juga akan pada akhirnya kembali mau ke gereja kalau saya nggak putuskan untuk merintis dan melayani pekerjaan Tuhan dengan nilai-nilai, dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari sejauh ini. Artinya, ketika kita mencoba untuk mendahulukan Tuhan dengan pikiran yang sederhana, saya mau melayani. Tapi di mata Tuhan, karena ada jiwa yang Tuhan mau jangkau. Hal yang serupa terjadi pada Alicia. Mana Alicia itu? Saya gak akan kenal Alicia, gimana ceritanya? Kalau gak melewati si penyuka mesin motor ini. Yang satu pikirannya isinya sejarah, yang satu pikirannya isinya seker, kampas kopling.
Tapi lewat tangan orang yang selalu kotor dengan oli ini, 1 jiwa loh diselamatkan. Dan kemarin memutuskan untuk dibaptis. Daniel Raharjo mau khotbah kayak apapun, tidak akan pernah mungkin ketemu sama yang namanya Alicia dan yang namanya Nina. Sebelum melewati ada 2 orang yang mau berusaha untuk mendahulukan kerajaan Allah dalam hidup mereka. Itu yang saya maksudkan. Bapak Ibu panjenengan mungkin bukan seorang pengkhotbah yang luar biasa atau seorang worship leader yang luar biasa. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara punya saudara seperti Bulia. Punya anak seperti Adila. Yang panjenengan dampingi, yang panjenengan temani. Yang pada akhirnya bisa menjangkau satu orang. Ini Wahyu Eko saya ketemu lewat Mbak Irma. Saya ngobrol sama mereka suatu kali saat mereka cuma bilang gini, aku loh ke gereja itu dengar firman malah main HP. Ngantuk gitu katanya. Tapi sekarang di MCC itu kalau minggu pagi, Eko pernah bilang gitu, minggu pagi itu aku ya bukannya semangat yang selalu berapi-api, nang gereja enggak. Dia bilang pernah enggak malas? Pernah, sering om. Bangun pagi aras-arasan. Tapi dalam hati, engkau firmannya apa ya? Kau ketinggalan, engkau kurang ngerti. Akhirnya memutuskan untuk mandi dan berangkat. Kecintaan mereka ini semua berawal dari ada orang-orang yang pada akhirnya mau mendahulukan kerajaan Tuhan lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat apapun. Dan buahnya adalah jiwa-jiwa seperti Nina. Jadi kamu ini buah pelayanan Adila, buah pelayanan Bulia, buah pelayanan Adigren, buah pelayanan Om Daniel, buah pelayanan dari Bapak rohaninya Om Daniel, yang mungkin Bapak rohani Om Daniel bahkan sekarang sudah meninggal gak pernah lihat kamu. Tapi ini akan terus merentat jadi tahun depan ada orang di samping Nina, tahun depan ada orang sampingnya lagi. Dan kerajaan Allah akan makin ditegakkan di muka bumi. Tapi butuh kemauan satu orang. Butuh kemauan satu orang yang mau. Gak harus jadi pengkhotbah sekali lagi. Tapi saya mau mendahulukan Tuhan di pekerjaan, di keluarga, dan yang lain sebagainya. Boleh, silakan duduk. Tepuk tangan buat rekan-rekan. Saya hanya mau membacakan 1 ayat bagi Bapak Ibu sebelum kita berdoa ya. 1 ayat yang akan menutup perenungan kita malam hari ini. Dalam Lukas pasal 19, Pak Andreas boleh bantu untuk menampilkan ayatnya. Lukas pasal 19, ayat 41 dan 42. Lukas pasal 19, ayat yang ke-41 dan ayat 42. Bapak Ibu Saudara simak baik-baik ayat ini dan saya akan bacakan ayat ini. Lukas 19 ayat 41-42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi hal itu tersembunyi bagi matamu. Tuhan Yesus ini sedang berkata kepada kota Yerusalem. Tuhan melihat Yerusalem dan dia berkata, betapa baiknya kalau hari ini engkau ya Yerusalem, kamu ngerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang kamu enggak ngerti, kamu buta. Ayat ini sebenarnya nubuat Tuhan Yesus untuk kota Yerusalem yang dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Tetapi makna rohaninya bukan hanya karena kota Yerusalem akan dihancurkan pada waktu nanti 70 tahun kemudian, 70 tahun Masehi. Tidak, tetapi makna ini adalah berbicara bagaimana orang-orang Israel dibutakan dan tidak bisa melihat kebenaran bahwa Mesias sudah hadir. Yesus Kristus itu Tuhan. Dan Yesus menangis melihat Yerusalem. Seorang teolog bernama John Stott, seorang teolog yang sering sekali saya kutip kata-katanya, karena orang ini saya lihat dan saya baca buku karangannya, menjadi pribadi yang jiwanya itu terbakar untuk menyampaikan Injil yang terang benderang kepada orang banyak. Dia bilang begini, sebelum kita dapat berbicara tentang Tuhan kepada sesama kita, kita harus terlebih dahulu menangis bersama Tuhan untuk mereka. Saya ulang lagi, sebelum kita bisa bicara tentang Tuhan kepada orang lain,
kita harus menangis bersama Tuhan untuk orang lain. Sebelum kita bisa cerita tentang Tuhan kepada jiwa-jiwa, kita harus nangis sama Tuhan, bareng sama Tuhan, menangisi jiwa-jiwa. Saya menangisi seseorang bersama dengan Bu Dewi kemarin malam. Saya percaya doa saya sedang terus dinaikkan. Sebelum kita bisa cerita tentang Tuhan kepada jiwa-jiwa, kita harus nangis sama Tuhan tentang jiwa-jiwa. Saya berdoa dengan Bu Dina semalam tentang seseorang. Sebelum saya bisa cerita sama orang itu tentang Tuhan, saya harus bisa menangis dengan Tuhan tentang orang itu bersama Bu Dina. Sebelum Bapak Ibu Saudara bilang aku mau dipakai Tuhan untuk jangka orang, pernah enggak kita nangis sama Tuhan tentang orang itu? Bukan untuk menghakiminya, tetapi supaya Tuhan menyelamatkannya. Saya enggak tahu berapa lama Bu Lia, Adila menangisimu, Nina. Tapi puji Tuhan sekarang tangisannya menjadi tangisan sukacita. Saya enggak tahu berapa lama Yunat menangisi Alicia. Gitu ya, mungkin nangis karena digelani, mungkin nangis karena didiemin, tapi saya percaya Yunat pun pernah nangisi Alicia, kapan Alicia percaya sama Yesus. Tapi kemarin ketika kamu dibaptis, air matanya bercampur dengan gerimis, gak bisa berhenti. Sebelum kita bisa cerita tentang Tuhan sama jiwa-jiwa, yuk kita nangis sama Tuhan, bareng sama Tuhan tentang jiwa-jiwa. Amin, amin. Amin. Yuk kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Pemain musik boleh maju ke depan. Ya. Main A ya. Bapak Ibu Saudara, yuk kita bareng-bareng semua menghayati. Adakah orang-orang dalam hati Bapak Ibu Saudara yang kau rindukan mereka dijangkau Tuhan, diselamatkan? Adakah orang-orang nama-nama dalam hati Bapak Ibu Saudara yang kita sangat-sangat menginginkan mereka diselamatkan? Saya tidak bisa menjangkau mereka, Bapak Ibu Saudara yang bisa menjangkau, karena orang-orang itu ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, apakah panjenengan bersedia dipakai Tuhan menjadi alat keselamatan bagi nama-nama itu? Mari kita nyanyi bareng-bareng. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku.
hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bagi jiwa-jiwa ya. Adakah nama-nama dalam hati Bapak Ibu Saudara? Mungkin mereka adalah anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu. Mungkin beliau adalah suami, mungkin beliau adalah istri, mungkin orang tua, mungkin saudara kandung kita. Dan kita rindukan untuk mereka mengenal Yesus secara pribadi. Bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagaimana yang Nina dan Alicia alami dalam hidup mereka. Bawa nama-nama itu Bapak Ibu dalam hati, simpan di dalam hati. Dan bila ada yang demikian, ada yang betul-betul di dalam hatinya, itu seperti muncul gerakan yang kuat. Dada kita bergelora, seperti ada desakan dari dalam. Itu seperti perasaan yang Tuhan Yesus rasakan ketika melihat jiwa-jiwa yang seperti domba yang tidak bergembala. Alkitab tuliskan bahwa maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bahasa aslinya itu artinya seperti dorongan dari perut, dari dasar hati, getaran yang kuat. Karena merindukan keselamatan mereka. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasakan demikian, boleh maju ke depan dan kami pastoral akan mendoakan secara khusus. Kiranya lewat tangan Bapak Ibu Saudara, nama-nama itu boleh sungguh-sungguh selamat. Silakan boleh maju ke depan dan tim pastoral boleh mempersiapkan diri. Saya mohon Pak Retno, Pak Aseh, Pak Daniel. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, siap bawa nama itu, lalu seperti menggenggam rat-rat, sampai bumi penuh kemuliaan. genggam nama itu, genggam rat-rat, seluruh hidupku, supaya nama itu boleh sungguh-sungguh kita syafaatkan kepada Tuhan. bagi kemuliaan. Doakan kepada Tuhan supaya Tuhan jamah mereka. Genapi seluruh ya suamiku Tuhan, istriku Tuhan, anakku Tuhan, kakakku Tuhan, adikku Tuhan, Mu Tuhan. Mari kita meronta kepada Tuhan, mari kita berseru kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama-nama ini, dalam nama Yesus orang-orang ini diselamatkan, dijamah, dijangkau. Ya Tuhan, janamu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu.
genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh
didoakan boleh kembali ke tempat duduk dalam suasana hadirat Tuhan. Yang lain dipersilakan duduk supaya Anda tidak menjadi lelah. Tetap dalam suasana hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya tinggal 1 malam di tempat ini. Mari kita manfaatkan waktu kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Bapak Ibu Saudara, tutup mata, tetap dalam hadirat Tuhan. Perjalanan retret ini bukan retret yang mudah, penuh dengan tantangan dan juga dinamika. Panitia mengalami banyak upaya, pergumulan untuk mewujudkan hal ini boleh terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk menggunakan momen malam hari ini menjadi momen pemulihan. Jiwa kita menjadi segar kembali. Terkhusus bagi para pelayan, bagi para panitia yang mungkin merasa lelah, merasa letih, capek, baik hati, pikiran, tenaga. Saya percaya malam hari ini kita seperti rusa yang dibaringkan di tepi aliran sungai yang tenang dan akan mendapatkan kesegaran kembali. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara yang digerakkan oleh Tuhan untuk boleh menghampiri, mendatangi panitia ini, rekan-rekan pelayan ini, dan mendoakan mereka supaya jiwa mereka disegarkan dan dipulihkan. Ini menjadi kesempatan berharga Bapak Ibu Saudara belajar melayani melalui mendoakan. Oleh karena itu saya beri kesempatan, siapapun silakan bangkit berdiri dan menghampiri orang yang Anda rindu untuk Anda doakan. Silahkan dimulai. Yang digerakkan saja, yang rindu saja, yang lain tetap duduk, tetap berdoa. Kita gunakan waktu kita untuk berdoa ya, pribadi, berdoa untuk jiwa-jiwa. Sementara yang digerakkan boleh bangkit berdiri dan mulai langsung berjalan mendoakan saja. Silakan dimulai. Makasih. Yang lain silakan. Ada yang lain? Mari Bapak Ibu. Tidak ada? Kalau ada jangan ragu ya, langsung berdiri, langsung berjalan dan mendoakan. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Mendoakan panitia, mendoakan pelayan. Atau mungkin ada momen rekonsiliasi yang Bapak Ibu Saudara saya mau minta maaf, saya mau memaafkan, silahkan. Mumpung suasana surga, suasana hadirat Tuhan terasa malam hari ini, ya jangan keraskan hati ya. Mari.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat yang sudah mendoakan. Ada, monggo Pak, jangan diem diri, boleh Pak. Yes. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah bersedia mendoakan. Terima kasih. Kami disegarkan, kami dipulihkan. Terima kasih Yesus. Kesempatan terakhir Bapak Ibu sebelum saya akan tutup dalam doa. Karena waktu kita tinggal 5 menit. Kesempatan terakhir, adakah yang masih mau berdiri dan menghampiri rekan-rekan kita untuk mendoakan? Dipersilahkan. Dipersilahkan. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak di sorga untuk momen indah malam hari ini. Ada orang-orang yang membaktikan diri untuk mau dipakai menjadi alat kerajaan Allah, menjangkau nama-nama orang-orang yang begitu mereka kasihi. Hamba percaya bahwa doa kami, seruan kami, teriakan kami kepada Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan akan menjawab dengan caranya Tuhan. Pada waktunya nanti kami akan menyaksikan nama-nama ini akan berdoa dan menyebut nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Yesus terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kabar keselamatan ini akan sungguh-sungguh boleh mereka terima. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang sudah bangkit berdiri dan mendoakan sesamanya. Untuk pemulihan jiwa kami yang lelah, capek. Tapi kami percaya bahwa anugerah Tuhan boleh limpah dalam hidup kami semua. Sehingga jiwa kami disegarkan kembali. Stamina rohani kami disegarkan kembali. Dan kami boleh tetap antusias, tetap semangat. Untuk boleh menjalankan tugas panggilan kami. Menjadi pembangun-pembangun kerajaan Allah. Berkati hamba-Mu, Mas Anugrah Adi, Mas Grand. Yang sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai hidupnya makin hari makin luar biasa. Tuhan akan pakai hidupnya menjadi penjangkau jiwa-jiwa, penjala manusia, pekabar berita pendamaian, sehingga barang siapa yang mendengar kabar keselamatan dari perkataannya jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan istirahat sejenak, makan malam, dan kemudian akan melanjutkan acara kami. Tuhan tetap jaga kami dengan keadaan yang sehat, keadaan yang bugar, dengan sukacita, damai sejahtera, dan antusias dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.